Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah manajemen keuangan. Pada saat ini kita akan bahas materi manajemen piutang ya. Teman-teman sudah paham ya, piutang itu asalnya dari mana? Kan? Mudah-mudahan paham gitu ya. Jadi akibat dari transaksi penjualan secara kredit kan gitu. Hanya dua belah pihak ini yang beda mengakui gitu ya. Kalau yang membeli ya secara kredit tadi mengakunya sebagai utang, sedangkan yang menjual secara kredit itu mengakunya sebagai piutang. Seperti itu ya. Ya, kalau kita lihat di sini, piutang itu merupakan aktif atau aset perusahaan yang timbul ya sebagai akibat dari dilaksanakannya penjualan secara kredit. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa piutang itu muncul ya dari sisi penjual, ya kan? Kenapa? Karena penjualannya dilakukan secara kredit. Ya. Aktiva yang menunjukkan jumlah tagihan yang dimiliki oleh perusahaan sebagai hasil dari penjualan barang ataupun jasa dalam suatu kegiatan usaha. Nah, kalau kita lihat dari sisi aktiva ya pada laporan posisi keuangan, piutang itu ya pada urutan nomor 2 setelah kas. Berarti menunjukkan ya likuiditasnya, urutan likuiditasnya. Yang pertama kas. Nah, setelah kas itu habis, bagaimana piutang itu bisa segera menjadi kas. Nah, maka penting di sini mempelajari mengelola piutang itu gitu ya. Oke, tujuan menginvestasikan dana dalam piutang yang pertama adalah untuk meningkatkan volume penjualan. Nah, ini sering saya singgung bahwa bagaimana perusahaan itu meningkatkan penjualan ya. Dan nanti akan juga berdampak pada meningkatkan laba ya dengan cara melakukan penjualan secara kredit seperti itu ya. Nah, ketika piutang itu bertambah ya maka otomatis penjualannya naik. Kalau kita catat menggunakan metode accrual ya, tapi kalau menggunakan cash basis ya belum gitu ya. Karena dasarnya adalah kas. Nah, kalau sekarang kenapa piutang itu meningkatkan volume penjualan? Karena mencatatnya menggunakan accrual basis ya. Nah, otomatis dengan meningkatnya volume penjualan, maka akan berdampak pada peningkatan laba. Dan ini bisa sebagai strategi untuk menghadapi persaingan gitu ya. Nah, kalau ngelihat laporan laba rugi kan biasanya kebanyakan investor atau pengguna laporan keuangan pasti melihatnya kemana? Ke laporan laba rugi kan gitu ya. Labanya berapa? Tidak mandang kas gitu ya. Kebanyakan adalah mandang laba. Nah, salah satu strategi supaya tercapai ini labanya bagus ya dengan meningkatkan volume penjualan secara kredit sehingga muncullah yang namanya akun piutang. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya investasi dalam piutang. Ya, yang pertama, volume penjualan kredit ya. Jadi perusahaan itu menentukan berapa persentase ya untuk penjualan kredit dibandingkan dengan penjualan tunai. Apakah lebih banyak penjualan kredit atau mungkin persentasenya akan sama? Tuh. Yang kedua, terkait dengan syarat pembayaran kredit. Ya, makin lunak syarat kreditnya, maka akan semakin besar piutangnya. Maksudnya makin lunak bagaimana? Tingkat pembayaran piutangnya lebih lama. Ya, kemudian itu kan akan menyebabkan pembeli nantilah gitu kan ya bayarnya karena uangnya bisa digunakan untuk yang lain dulu gitu. Nah, dengan hal-hal seperti itu, maka pembeli akan semakin senang gitu ya untuk melakukan pembelian kredit ya. Kemudian yang ketiga, ketentuan tentang pembatasan kredit. Nah, berapa lama nih? 30, 60, 90 gitu ya. Jadi tetaplah ada analisanya terlebih dahulu ya, tidak sekedar langsung menentukan 30, 60, 90 atau 45 ada yang juga seperti itu. Selanjutnya yang keempat, kebijaksanaan dalam mengumpulkan piutang. Nah, bagaimana kebijaksanaan dalam mengumpulkan piutang dari perusahaan itu sendiri? Ya, apakah terkelola dengan baik gitu ya? Ya, termasuk di dalamnya adalah pengendalian internalnya atau tidak? Nah, kalau tidak ya bisa jadi piutang itu akan bahasa ininya apa ya? Ya terlunta-lunta gitu ya, tidak terabaikan bahasanya gitu ya.
Nah, yang kelima, kebiasaan membayar dari pelanggan. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Bagaimana tipe-tipe pelanggan itu ya? Apakah mereka itu adalah orang-orang yang terbiasa membayar tepat waktu atau menunda-nunda, ya, atau bahkan sudah melewati batas waktu belum bayar juga sampai ditagih berkali-kali gitu ya. Nah, ini perlu dipelajari oleh perusahaan yang ingin memperbesar persentase penjualan menggunakan kredit. Karena ini penting untuk melakukan manajemen piutang ya. Oke, biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan piutang. Satu, ya, biaya pendanaan piutang. Jelas ya, karena di piutang itu sendiri kan ada yang namanya cadangan kerugian piutang ya. Nah, berarti eh, sebelum sampai dengan cadangan itu kan juga perusahaan mungkin manajemen perlu juga mengeluarkan biaya untuk proses pengumpulan. Nah, di sini ada biaya pendanaan, biaya administrasi juga kan. Karena ya tetaplah semua by ini ya by paper masih menggunakan biaya administrasi, telepon atau segala macam itu kan juga termasuk ya. Kemudian biaya pengumpulan piutang. Nah, ini kalau memang benar-benar tipe pelanggannya adalah tipe-tipe yang susah gitu ya, maka butuh ya orang untuk menagih orang lain, maksudnya yang kompeten dalam hal penagihan piutang gitu ya. Yang keempat, adanya kerugian piutang tidak tertagih. Ya. Jadi ketika memang benar-benar sudah diupayakan semaksimal mungkin, tapi tidak dibayar juga ya sudah muncullah kerugian piutang tidak tertagih gitu ya. Selanjutnya, melakukan penjualan secara kredit akan menimbulkan yang namanya piutang. Memiliki piutang berarti menimbulkan berbagai biaya bagi perusahaan. Nah, oleh karena itu ya, perusahaan sangat perlu nih melakukan analisis ekonomi piutang, yaitu menilai piutang dari sisi manfaat dan biayanya. Jika dirasa ya manfaatnya itu lebih besar daripada biaya ataupun pengorbanannya, maka kebijakan penjualan secara kredit bisa dilakukan. Atau tadi, kita menentukan dalam bentuk persentase gitu ya strateginya. Jadi tidak full penjualannya secara kredit ataupun tidak full penjualannya secara tunai. Itu adalah salah satu bentuk upaya untuk mengcover berbagai macam tipe konsumen atau tipe pelanggan gitu ya. Aspek penting ya dalam manajemen piutang. Yang pertama terkait dengan kebijaksanaan kredit ya. Itu penetapan standar kredit ya. Bagaimana standarnya? Kemudian analisis kreditnya ya. Kita harus inilah ya, apa namanya? Seleksi juga gitu ya. Tidak semua orang yang datang ingin membeli terus diterima gitu ya. Kita juga harus melihat-lihat kapabilitasnya ya. Apakah diperkirakan mereka itu mampu atau tidak? Ya, kalau ini perusahaannya adalah perusahaan besar ya. Kalau perusahaan kecil kayak toko atau warung ya nggak pernah mandeng ya, mandengnya tangga gitu ya. Jadi kalau tetangga ya sudah gitu ya, langsung terus gitu ya. Lama-lama warungnya tutup. Yang kedua, penetapan jangka waktu kredit. Nah, ini bisa dengan cash diskon ya atau mungkin periodenya berapa lama, misal 10 hari diskon sekian gitu ya. Kemudian terkait dengan periode kreditnya berapa lama, 30, 45, 60 atau berapa gitu ya. Selanjutnya yang ketiga, kebijaksanaan pengumpulan piutang. Bagaimana ini manajemen membuat kebijaksanaan dalam pengumpulan piutang? Apakah nanti akan ada secara lisan terlebih dahulu atau mungkin secara paper atau bagaimana? Ya, tergantung ya perusahaan itu. Yang keempat adalah the risk ya. Misal gini ya, 5 tahun terakhir ada ya, piutang tidak tertagih itu 4%, 3%, 5%, 6%, dan 5% ya. Maka bisa kita tentukan batas tertinggi ya dari ini ya risiko itu ya mungkin muncul dari penjualan kredit itu ya sebesar 6% gitu ya. Selanjutnya adalah analisis kredit 5C. Nah, ini kalau teman-teman melakukan pinjaman di lembaga perbankan ya, oke, saya yakin sudah sering ya apa namanya karakter gitu ya catatan dari konsumen terkait dengan bagaimana kewajiban masa lalunya. Maksudnya kewajiban di sini adalah pembayaran piutang di masa lalunya. Apakah
on time, molor, atau perlu upaya lebih atau bagaimana gitu ya. Selanjutnya adalah capacity, itu kemampuan konsumen dalam melunasi utangnya yang ditunjukkan dengan rasio likuiditas. Nah, kita bisa lihat ya, ada rasio likuiditas itu kan aktiva lancar dengan utang lancar ya. Berapa rasio perbandingannya, berapa persentasenya gitu ya. Yang ketiga, capital. Nah, capital ini kemampuan finansial dari konsumen yang ditunjukkan dengan posisi ya, posisi laporan posisi keuangan gitu ya. Selanjutnya adalah kolateral, itu jaminan ya dari konsumen itu untuk utang. Yang kelima kondisi. Kondisi maksudnya di sini kondisi perekonomian dan bisnis secara umum yang bisa mempengaruhi konsumen dalam melunasi kredit ya. Namun sebenarnya pemberian kredit dalam dunia bisnis adalah kepercayaan. Nah, jelas ya, kita itu bisa relasinya banyak ketika kita bisa memberikan kepercayaan kita kepada orang lain. Begitu juga ketika kita diberi kepercayaan pada orang lain, kita bisa menjaganya. Nah, ketika sudah terrealisasi seperti itu, maka akan mudah untuk bersosialisasi dengan siapapun gitu ya, terkait dengan kalau sudah trust itu sudah sesuatu yang luar biasa gitu ya. Tapi kalau trust itu sedikit saja ya ternodai ya itu akan mempersulit dan seperti kayak titik hitam gitu ya, merusak segalanya. Nah, jika perusahaan kehilangan kepercayaan dari partner bisnisnya, maka ini ya, kehilangan kesempatan berbisnis ya. Jadi resikonya cukup besar ketika memang sudah trust ini ternodai gitu ya. Oke, selanjutnya terkait dengan manajemen piutang ya. Yang pertama, perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Yang kedua, terkait dengan pengendalian piutang. Dan yang ketiga adalah penggunaan rasio. Oke, kita lihat yang pertama ya, perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Rencana jumlah piutang pada waktu yang akan datang disusun berdasarkan budget penjualan ya. Anggaran penjualannya dengan memperhatikan persyaratan pembayaran ditawarkan perusahaan dan bagaimana kebiasaan pelanggan dalam membayar utangnya. Kemudian besar rencana piutang itu akan berpengaruh terhadap jelas ya resiko ya. Resiko dari si piutang itu ya. Dalam hal ini piutang yang tidak tertagih yang diestimasikan oleh pihak perusahaan ya. Jadi memang dari awal kita sudah memperkirakan gitu ya. Berapa kan tadi gini ya, dari anggaran penjualan itu berapa yang tunai, berapa yang kredit. Nah, dengan memperhatikan persyaratan dan pembayaran ditawarkan tentunya gitu ya, dan juga customer-nya seperti apa. Setelah itu kita juga harus mempertimbangkan yang namanya CKP ya, atau mungkin sampai dengan piutang tidak tertagih ini ya. Kalau CKP itu kan dalam perpajakan tidak diakui. Yang diakui adalah yang untuk piutang tak tertagihnya itu, yang benar-benar real berapa itu boleh gitu ya. Selanjutnya terkait dengan pengendalian piutang. Nah, ini ya penyaringan pelanggan ya. Jadi tidak semua tadi kan seperti yang saya sampaikan pelanggan itu diterima gitu ya. Kita harus melakukan penyaringan dong gitu ya. Untuk menjaga keberlangsungan dari operasional usaha ya. Yang kedua, penentuan risiko kredit. Jelas, semua pasti akan berbanding dengan risiko. Risiko ini tidak bisa kita hilangkan. Yang bisa adalah kita minimalisir gitu ya. Selanjutnya, penentuan potongan-potongan. Nah, ini tujuannya adalah untuk menarik customer itu segera membayar ketika adanya potongan ataupun diskon gitu ya. Keempat, pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit. Ya, jadi kemudahan administrasi itu juga akan membuat konsumen lebih loyal gitu ya untuk segera membayarkan utangnya. Penentuan ketentuan-ketentuan dalam menghadapi si penunggak ini. Bagaimana gitu ya. Nah, kalau misalnya ada kolateral ya bagaimana? Sehingga kolateral itu apakah nanti kita lelang atau seperti apa? Tetap ada komunikasi ya, tidak apa namanya satu pihak gitu ya. Kan ada perjanjian di sana. Penggunaan rasio ya, hitung tingkat perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan
piutang. Nah, ini bandingkan dua rasio ini dengan tahun-tahun sebelumnya, anggaran ataupun kelompok industrinya. Bagaimana? Berada pada posisi yang hampir sama ya, atau terlalu rendah atau terlalu tinggi. Nah, kita harus bisa menyesuaikan gitu ya dengan kebutuhan di periode selanjutnya itu. Tujuan manajemen piutang yang pertama adalah semua tagihan terbayar dalam waktu sesingkat mungkin. Ya, karena tadi ya piutang itu posisinya di bawah kas, berarti bagaimana ya piutang itu bisa sesegera mungkin menjadi kas, kan gitu. Kemudian yang kedua, meminimalkan siklus piutang. Ya, jadi semakin cepat berputarnya piutang, maka akan semakin baik ya. Yang ketiga, meminimalkan biaya pengumpulan piutang. Ya, jangan sampailah sewa-sewa apa itu ya orang yang memang kompeten di bidang penagihan dengan cara kekerasan itu kan pasti akan menghabiskan banyak biaya. Kalau bisa ya dengan cara sebaik mungkin ya sehingga biayanya minim gitu ya. Nah, untuk menghitung perputaran piutang ya, di sini ya, piutang sebagai unsur modal kerja dalam kondisi berputar, yaitu kas, persediaan, penjualan, piutang, kembali lagi ke kas. Nah, ini minggu kemarin ya, kita ngomongin terkait dengan modal kerja gitu ya. Nah, makin cepat perputaran piutang, maka semakin baik kondisi keuangan perusahaan. Periode perputaran piutang tergantung dari panjang pendeknya ketentuan waktu yang dipersyaratkan dalam ya syarat pembayaran kredit. Nah, biasanya ada 3/10 N per 30 kan gitu. 3% dalam 10 hari gitu ya. Tingkat perputaran piutang. Ini bisa dihitung menggunakan seperti ini rumusnya. Penjualan kredit ya. Nah, penjualan kredit netonya dibagi dengan rata-rata piutang. Nah, di sini sehingga ketemu berapa kali tingkat perputaran piutang tersebut. Selanjutnya, untuk tetap mengawasi pembayaran oleh pelanggan, sebagian perusahaan ya akan memonitor rekening piutang yang dananya masih beredar di luar ya. Ini kalau misalnya menggunakan apa ya antar perbankan ya transfer gitu ya dengan beda lembaga perbankan. Nah, bisa jadi ketika akhir tahun ini misal ya kita harus mengecek gitu ya makanya ada rekonsiliasi gitu ya. Nah, di situ untuk melihat perusahaan misalnya si customer sudah menyatakan membayar tapi belum masuk gitu ya. Nah, ini disebut masih beredar. Dananya belum masuk ke lembaga perbankan yang perusahaan tersebut. Nah, ini dikatakan dananya masih beredar. Padahal gitu ya, pada 31 Desember kita harus membuat laporan keuangan, misal seperti itu. Perusahaan biasanya akan mengawasi rata-rata periode pengumpulan piutang. Nah, ini rumusnya 360 atau 365 hari dibagi dengan perputaran piutang yang tadi sudah ada rumusnya. Sehingga ketemu berapa hari rata-rata pengumpulan piutang. Rata-rata pengumpulan piutang ini tujuannya adalah untuk menilai efisiensi tidaknya dari pengumpulan piutang. Dikatakan efisien jika ya rata-rata pengumpulan piutang lebih kecil dari waktu piutang yang telah ditetapkan. Kalau inefisien, maka kebalikannya lebih besar dari waktu piutang yang telah ditetapkan. Kita lihat contohnya ya. Di sini ada informasi penjualan kredit ya antara 2017 dan 2018. Kemudian juga ada informasi piutang awal tahun di awal tahun 2017 dan 2018. Kemudian piutang akhir tahun. Ya, piutang akhir tahun 2017 ini sama dengan piutang awal tahun 2018 ya nilainya. Kemudian di akhir 2018 ada 10 juta. Rata-rata piutang ya itu untuk 2017 25 juta. Sedangkan 2018 itu adalah 20 juta. Kemudian ada informasi juga ya tingkat perputaran piutang 2017 4 kali,
2018 5 kali. Kemudian ada informasi rata-rata pengumpulan piutang. Ya, 2017 itu 90 hari, 2018 itu 72 hari. Nah, dari data ini ya, kita bisa bandingkan batas waktu pembayaran kreditnya dan kemudian rata-rata periode sebelumnya dan juga rata-rata perusahaan lain yang sejenis usahanya ya. Nah, kalau kita lihat di sini informasi penjualan kreditnya sama ya pada 2 tahun tersebut. Hanya di sini tingkat perputaran piutangnya lebih cepat di 2017. Tapi rata-rata pengumpulan piutangnya lebih cepat di 2018 ya. Ini 4 kali ya tingkat perputaran piutangnya cepat, maksudnya lebih cepat di sini ya. Setahun itu hanya 4 kali gitu ya. Kalau di 2018 lebih banyak, 5 kali tuh. 5 kali berputar. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ketika 4 kali ininya lebih lama, tapi ketika 5 kali pengumpulan piutangnya 72 hari, lebih sedikit dibandingkan 2017 gitu ya. Cara lain ya untuk menentukan perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang misalnya begini ya, ada sebuah perusahaan ya, nilai penjualan per tahunnya adalah 180 juta dan ini dijual secara kredit keseluruhannya dengan ketentuan 2/10 N per 30. Dari jumlah tersebut ya 60% dibayar pada masa potongan, berarti pada masa sampai dengan 10 hari dan sisanya itu adalah 40%-nya sampai dengan jatuh tempo. Berapakah perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang perusahaan tersebut? Maka bisa kita jawab ya, jangka waktu penagihannya atau day sales outstanding-nya atau rata-rata pengumpulan piutangnya berarti 0,6 ini ya, 60% kali 10 hari. Tambah sisanya tadi kan 0,4 atau 40% kali 30 hari sampai dengan jatuh tempo. Maka di sini kita ketahui jangka waktu penagihannya adalah 18 hari. Perputaran piutangnya kita anggap 1 tahun 360, maka kita bagi dengan rata-rata ini ya, day sales outstanding-nya atau average collection period-nya, yaitu ketemu 20 kali. Berdasarkan informasi tersebut ya, bisa kita hitung yang pertama, jangka waktu penagihan ya atau rata-rata pengumpulan piutang, yaitu tadi 18 hari. Kemudian kita bisa juga menghitung penjualan harian rata-rata atau average daily sales-nya dengan asumsi tadi 1 tahun 360 hari. Maka 1 tahun ini penjualannya 180 juta dibagi dengan 360 hari. Maka per hari itu adalah 500.000 ya. Kemudian untuk rata-rata piutang perusahaan sepanjang tahun ya, tadi caranya adalah jangka waktu penagihan kali penjualan harian rata-rata. 18 hari kali 500.000, maka ketemu 9 juta. Kemudian perputaran piutang tadi sudah dihitung ya, 20 kali, udah rata-rata pengumpulan piutang 18 hari. Ini adalah contoh ya, tabel umur piutang. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengendalikan perputaran piutang ya. Jadi dalam tabel ini kita bisa mengetahui piutang yang bisa segera ditagih dan yang lambat ditagih ya, dan juga bisa mengetahui debitur yang baik dan yang buruk gitu ya. Ini adalah contoh ya. Di sini 2 perusahaan ya, dimana syarat keduanya sama, 2/10 N 30. Kita bisa lihat di sini ya,
bahwa untuk 0 sampai dengan 10 ini 80%, di sini 50%. Tapi sayangnya di sini sudah habis gitu ya. Ini sayangnya atau bagus malahan ya? Bagus ya. Jadi dia tepat waktu terlunasi. Misalnya 30 hari berarti dalam 30 hari sudah terlunasi semua. Sayangnya berarti yang ini gitu ya. Nah, kolom yang ini perusahaan itu tidak bisa menagih piutangnya dalam waktu yang ditentukan, atau kita bisa buat begini, pembeli tidak bisa membayar utangnya sesuai jatuh tempo, bahkan di atas 60 hari itu masih ada sebesar 5%. Nah, ini kurang baik ya bagi sebuah perusahaan. Yang baik adalah contoh yang ini ya, jadi tepat waktu. Kemudian sini kita lihat, nah maka ini ya perusahaan ini lebih baik daripada perusahaan karena tadi ya seperti saya sampaikan bahwa dia berbayar tepat waktu gitu ya sampai dengan 30 hari, sedangkan ini tadi tidak ya, sampai dengan lebih dari 30 hari masih ada 15 tambah 10, 25 tambah 5 ya, 30% ya yang membayar melebihi batas jatuh tempo ya. Analisis ekonomi penjualan tunai dan penjualan kredit. Perusahaan ya yang semula melakukan penjualan secara tunai ya. Penjualan tercapai setiap tahunnya rata-rata 800 juta. Kemudian perusahaan merencanakan akan menawarkan syarat penjualan N/60. Ini berarti pembeli bisa membayar sampai dengan hari ke-60. Diperkirakan dengan syarat penjualan yang baru tersebut bisa meningkatkan penjualan sampai dengan 1.050 juta, di mana margin kontribusinya adalah sebesar 15%. Apakah perusahaan perlu ya beralih ke penjualan kredit jika ya biaya modalnya adalah 16%? Oke. Kita lihat di sini benefit ya. Maka tadi kan kita harus membandingkan benefit dan cost-nya ketika kita mau menggunakan strategi penjualan kredit kan. Nah, kita lihat benefitnya ya, 15% margin kontribusinya. Dari ini kan tadi selisih ya target dengan penjualan yang rata-rata terjadi gitu. Maka didapatkan benefit 37.500.000. Coba kita lihat cost-nya. Perputaran piutang 6 kali per tahun ya, karena 60 hari kan, 360 bagi 60. Rata-rata perputaran piutang maka 1.050 juta ini kita bagi dengan 6 kali, maka dapat 175 juta. Dana yang diperlukan untuk membiayai investasi tersebut 85%-nya kali 175 juta, maka didapat 148.750.000. Kemudian biaya modal yang harus ditanggung karena memiliki piutang berarti 16% kali 148.750.000. Maka diperoleh cost-nya adalah 23.800.000. Nah, kalau kita bandingkan keduanya ini ya, maka lebih besar benefitnya dibandingkan cost-nya. Maka kesimpulannya kebijakan penjualan kredit tadi ya yang sampai dengan 60 hari ya layak dijalankan karena benefitnya lebih besar daripada cost-nya gitu ya. Ada tambahan benefit sebesar 13.700.000. Oke, materinya itu saja. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.